Baiklah, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ellen Siskawati dengan NIM 21962551. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas dari Sistem Komunikasi Indonesia dengan topik Sistem Perfilman Indonesia. Baik, di sini yang pertama ada dinamika perfilman nasional, film dan juga media publik atau media massa lainnya. Pers dan juga radio diposisikan sebagai alat revolusi di mana film ditempatkan sebagai media pembangunan. Hal ini sejalan dengan berkembangnya studi pembangunan di Indonesia. Yang pertama itu nasionalisme dan peran seniman gitu. Jadi pada umumnya film di Indonesia itu dikembangkan oleh para seniman yang memiliki nasionalisme dengan eksistensi dan juga karakteristik film secara tradisional dipandang sebagai pengembangan dari panggung sandiwara sendiri. Sesudah proklamasi muncullah gerakan yang berbau politik dari Jawa dan juga Sumatera yang dimotori oleh seniman dari kelompok sandiwara. Nah, di sini itu mereka mendapatkan pemahaman dari Jepang nih bahwa film bukan alat untuk menghibur, melainkan media komunikasi publik serta alat informasi dan juga propaganda sebagaimana dilakukan oleh Jepang saat menduduki Indonesia. Selanjutnya masih soal dinamika perfilman nasional. Yang kedua yaitu sistem perfilman terpimpin, di mana pemerintah melakukan pengendalian, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban kegiatan panitia film dari Menteri Pendidikan Dasar dan juga Kebudayaan, Yayasan dan Film atau Menteri Perdagangan, dan juga organisasi perusahaan sejenisnya. Meletakkan prioritas utama negara yaitu menjaga dan juga membina serta memperkuat persatuan Indonesia atau integritas nasional yang tercantum sebagai sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, selanjutnya ada sistem perfilman Pancasila, di mana negara memiliki peran dalam mengawasi, membina, dan juga mengembangkan perfilman nasional supaya film berperan sebagai media pembangunan. Sistem ini juga itu berlaku pada Orde Baru, di mana di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Baiklah, di sini selanjutnya ada peran negara dan juga masyarakat. Dalam sistem perfilman Indonesia, senantiasa diperlukan adanya pengawasan dan juga pembinaan dari pemerintah sendiri dalam bentuk izin maupun sensor yang mencakup isi film yang akan ditayangkan. Nah, di sini masyarakat dan pemerintah itu merupakan pemangku kepentingan dalam perfilman di Indonesia ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada kebebasan berkreasi dan juga tanggung jawab. Insan perfilman yaitu bebas berkreasi dan juga berkarya, namun juga harus memiliki tanggung jawab atas karya yang dibuat tersebut. Yang kedua, lembaga sensor film. Nah, di sini itu film yang harus memiliki surat sensor yang dikeluarkan oleh LFS adalah film cerita dan juga film yang non cerita yang mengandung unsur naratif dan juga unsur sinematik. Baiklah, di sini ada terkait studi kasus dari perekaman film secara ilegal sendiri. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu perekaman film secara ilegal di bioskop. Nah, dengan kemajuan teknologi di zaman yang semakin maju ini ya, pelanggaran melalui hal-hal yang terjadi itu misalnya melalui media sosial. Adapun teknologi yang digunakan pada zaman sekarang itu seperti kasus di dalam bioskop yang sering terjadi penyebaran rekaman secara ilegal dan juga pembajakan film tanpa seizin dari pihak resmi di berbagai aplikasi hingga website tertentu. Semakin sukses dari sebuah film gitu, semakin banyak ternyata oknum yang melanggar aturan perundang-undangan tentang hak cipta. Contohnya beredarnya rekaman film oleh penonton yang disebarkan melalui media sosial yaitu TikTok, Telegram, YouTube, dan aplikasi lainnya.
Seperti kita ambil contoh saja film yang berjudul KKN di Desa Penari yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Ini sangat ditunggu ya selama beberapa tahun terakhir ini. Ternyata menjadi santapan empuk dari para oknum untuk mendapatkan keuntungan dari perekaman atau pembajakan film secara ilegal tersebut. Nah, kasus-kasus seperti ini itu ternyata bukan hanya pada film yang sedang tayang saja gitu, pembajakan dan juga perekaman film secara ilegal ternyata itu sudah terjadi setelah sekian lama gitu. Nah, selain film di Indonesia itu yang banyak juga ternyata film-film dari internasional yang terjerat kasus pembajakan dan perekaman secara ilegal. Itu seperti yang kita tahu drama-drama Korea ya, ternyata yang sekarang sedang banyak masyarakat Indonesia yang demam-demam Korea. Itu seharusnya ditonton di aplikasi tertentu misalnya Viu, Netflix, ataupun Disney gitu, dan masih banyak aplikasi resmi lainnya. Bahkan bukan hanya film atau drama, suatu acara juga gitu ya, itu menjadi sasaran empuk para oknum pembajak dan perekam ilegal. Misalnya nih di sini ada contoh Running Man, yaitu acara komedi dari Korea Selatan ya, konser-konser K-pop idol, konser yang dari Korea Selatan gitu, dan masih banyak lagi. Nah, tanpa disadari oknum-oknum ini itu harusnya mengetahui bahwa hal ini itu dilindungi oleh badan hukum, di mana oknum-oknum atau pelaku tindak pidananya itu dalam merekam atau membajak suatu film diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, dalam pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi pembajakan adalah penggandaan penciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, ancaman di atas ini sering muncul dalam awal film, bahkan sebelum film tersebut ditayangkan gitu kan, tetapi sangat disayangkan hal ini tuh masih banyak sekali diabaikan oleh pelaku-pelaku tindak pidana tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih gitu dengan pembajakan dan juga perekaman ilegal. Ternyata itu dapat dan sangat merugikan satu pihak, yaitu pihak yang berkaitan dengan film tersebut gitu. Kita juga tuh harus menghormati kerja keras dari para pemain atau artis yang bersangkutan dalam pembuatan film, produsernya sendiri, dan juga staf-staf yang telah bekerja keras untuk selalu membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh banyak orang gitu. Jadi jangan sampai kita merugikan mereka yang sudah bekerja keras, mengeluarkan keringat dan waktu hanya untuk menghibur kita. Tapi kita juga harus melakukan timbal balik nih, sebaiknya kita mendukung mereka dengan tidak seenaknya membajak konten yang sudah mereka buat. Kita mensupport mereka dengan menonton di situs atau aplikasi resminya saja gitu. Dan mungkin teman-teman itu saja ya presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih dan selamat pagi.